Banyak orang resah melihat perkembangan di Amerika. Pasalnya, kebijakan ekonomi terutama The Fed biasanya membawa dampak signifikan untuk negara-negara lain termasuk Indonesia. Sebenarnya seberapa besar ancaman kenaikan suku bunga di Amerika untuk Indonesia? Lalu bagaimana dampaknya terhadap rupiah? Berikut analisis Adrian Panggabean, Chief Economist Bank CIMB Niaga Tbk. Yang saya pahami sejak dulu, naik agresifnya tingkat suku bunga The Fed itu sampai ke arah 2% itu kalau 3 kriteria itu dipenuhi. Yang pertama, tingkat unemployment rate di bawah 6%. Ini sudah tercapai. Yang kedua, tingkat inflasi itu mencapai 2%. Tingkat inflasi di Amerika itu masih jauh dari 2%. Dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi Amerika 2,5 sampai 3,2%. Yang mana tingkat pertumbuhan ekonomi Amerika jauh dari angka tersebut. Sebetulnya secara objektif punya ruang untuk menurunkan 25 sampai 50 basis point karena 3 pertimbangan. Yang pertama, manufacturing capacity sekarang 30 sampai 35% di bawah maksimum capacity-nya. Yang kedua, perbedaan suku bunga real ya antara Indonesia dengan negara-negara kompetitor kita itu masih relatif di atas, masih ada ruang untuk Indonesia menurunkan tingkat suku bunga. Yang ketiga, inflasi. Di Indonesia, core inflation itu terus menunjukkan tren yang menurun. Itu juga memberikan ruang otoritas moneter menurunkan suku bunga 7 days reverse repo rate. Seandainya melihat faktor prospek kenaikan The Fed itu bisa kita discount. Tingkat suku bunga itu diturunkan lebih lanjut dan sampai pengusaha itu melihat cost of capital dia itu sudah lebih rendah daripada prospek labanya. Mungkin itu adalah sinyal buat mereka untuk meminjam kepada bank dan akan mulai melihat credit growth, maka kemudian kita baru melihat private investment bergerak dan biasanya memiliki multiplier impact yang sangat besar terhadap GDP. Impact berikutnya adalah GDP mulai naik. Saya berpikir sampai dengan akhir tahun ini rupiah akan berada pada level 13.000 plus and minus.